Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga malam hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib pada sore hari ini dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian kita ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang telah lalu. 1 minggu yang lalu kita kaji bersama tentang fi sifatil husli wa kaifiyati, tentang sifat-sifat mandi dan tata cara mandi. Sifat dan tata cara mandi. Kemarin kita sampaikan bahwa mandi besar, mandi yang sering kita istilahkan dengan mandi besar, ini ada 2 cara. Cara yang pertama adalah cara yang disunnahkan. Yang kedua adalah cara yang sekedar sah. Artinya ada mandi yang hanya sekedar sah, tapi ada tata cara mandi yang sesuai dengan sunnah. Kemarin kita sampaikan bahwa kaifiyatul istihbab, tata cara mandi yang sesuai dengan sunnah adalah yang pertama tentu niat, kemudian membaca bismillah sebelum masuk ke kamar mandi, kemudian setelah masuk ke kamar mandi melepaskan pakaian, membasuh 2 telapak tangan, kemudian membasuh farjinya sampai kemudian bersih, kemudian membasuh anggota badan yang terkena najis atau terkena kotoran, kemudian berwudu seperti wudunya sholat. Wudu akan sholat dimulai dengan membasuh 2 telapak tangan, lalu berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala. Lalu ada 2 cara, langsung membasuh kaki atau kaki dibasuh setelah mandinya selesai. Dua-duanya cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah seperti itu, kemudian seseorang mengguyurkan air ke kepalanya dan ke sekujur tubuhnya. Itu tata cara mandi yang sesuai dengan sunnah. Artinya sebelum mandi wudu terlebih dahulu, baik wudunya sempurna sampai dengan membasuh kaki
ataupun wudunya dengan menunda membasuh kaki dan kaki dibasuh setelah mandinya selesai. Ini tata cara yang sesuai dengan tuntunan sunnah. Adapun ya tata cara mandi kaifiatul ijza, tata cara mandi yang sekedar sah adalah ketika seseorang meratakan air ke sekujur tubuhnya, diawali dengan niat hingga tidak ada anggota badan kulit kecuali terkenai air dari ujung kepalanya sampai ujung kaki. Ini ijza. Yang seperti ini sah sekalipun tidak sesuai dengan sunnah. Berarti apa? Berarti tanpa dengan berwudu itu sah, dengan syarat bahwa apa? Bahwa air betul-betul sudah membasahi sekujur badan, kotoran hilang, kotoran bersih, kemudian air diguyurkan dan diratakan sekujur tubuh. Yang seperti ini sudah sah, sekalipun tata caranya tidak berurutan. Ibu bapak misalnya ya, karena mandi jinabat, kemudian rumahnya dekat pemandian, kemudian ya begitu ya tiba saatnya mau mandi, melepaskan semua pakaian, kemudian dan cemplungnya dari kaki atau dari kepala dulu? Kaki biasanya. Sekalipun dari kakinya terlebih dahulu cemplung, berumbus, asal sekujur badan itu sudah terkenai air merata, tidak ada kulit yang tidak terkenai air, maka mandinya sudah sah. Sekalipun tidak berwudu, hanya sekedar sah. Setelah itu kemudian ketika dia tidak sholat sudah sah sholatnya. Tapi sekali lagi ini sekedar sah, tidak sesuai dengan sunnah. Maka pilihannya dua. Jadi ada mandi yang di situ itu ya sesuai dengan tata cara sebagaimana sunnah Nabi, dan mandi yang hanya sekedar sah saja. Ini kemarin yang sudah kita sampaikan. Kemudian kemarin ada catatan bahwa seorang wanita yang terbiasa mengipang rambutnya bila rambutnya lebat, kemudian biasa dikepang, biasa diikat, maka ketika mandi jinabah boleh tidak dengan menguraikan rambutnya. Jadi boleh dengan tidak mengurai kepangannya, tidak mengurai ikatannya, kemudian hanya mengguyurkan air dari ke sekujur badan, itu hukumnya sah jika mandi jinabah. Tetapi kalau mandi karena haid, mandi berhenti haid, mandi berhenti nifas, maka mandinya rambut harus diurai. Diurai ini kok di apa? Rembiang. Harus dirembiang, ikatannya harus dilepas, kepangannya harus diurai. Itu manakala mandinya mandi karena berhenti haid atau mandi karena berhenti dari nifas. Tetapi bagi seseorang yang rambutnya lebat, kemudian terbiasa ya mengipang rambutnya, terbiasa mengikat rambutnya, maka boleh jika tidak dengan menguraikan rambutnya. Tapi rata-rata ya kaum wanita Indonesia ini rata-rata tidak demikian ya. Rata-rata tetap menguraikan rambutnya. Karena pertama murah banyu, nah itu. Yang kedua ora marem ya.
karena memang airnya banyak dan nek ora biur niku rasane mboten afdol itu. Maka kemudian ya karena memang terbiasa saja terbiasa seperti itu ya. Yang seperti itu lebih baik. Sekalipun seandainya tidak menguraikan ya, tidak mengurai pintalannya, mengurai kepangannya, maka itu sebenarnya diperbolehkan. Baik, yang berikutnya adalah al-mas'alatu tsalitsatu. Masalah yang ketiga, al-ighsalul mustahabbah. Mandi yang disunnahkan. Kemarin ada mandi yang diwajibkan, artinya ada perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi. Keluar sperma, kemudian bersetubuh, kemudian dan sebagainya. Kemarin telah kita baca. Yang berikutnya adalah mandi yang disunahkan. Taqaddam bayanul ighsalul wajibah. Dulu sudah disebutkan, dijelaskan tentang mandi wajib, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ammal ighsalul masnunah wal mustahabbah. Adapun mandi-mandi yang sunnah tidak harus tapi dianjurkan. Mandi yang sunnah yang tidak harus tapi dianjurkan adalah yang pertama al-ightisalu 'inda kulli jima'in. Yang disunahkan adalah mandi pada setiap kali selesai jima, selesai bersenggama. Begitu selesai bersenggama, selesai bersetubuh suami istri, maka disunahkan jika ia segera mandi dengan tidak menunda sampai waktu yang lama. Rampung adus, makin meneh pripun adus malih gitu. Jadi begitu selesai bersetubuh itu termasuk yang disunahkan adalah langsung mandi. Itu sunnahnya. Mana dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah sunnah? Li hadithi Abi Rafi', berdasarkan hadis Abi Rafi' disebutkan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana dzata lailatin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dzata lailatin, di suatu malam, yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggilir beberapa istrinya, ya, mendatangi beberapa istri. Pada setiap kali mendatangi istrinya kemudian Nabi bersetubuh. Pada setiap kali mendatangi istrinya Nabi kemudian bersetubuh, ya, kemudian Nabi mandi. Setelah itu mendatangi istri yang lain masih dalam satu malam. Kemudian berkumpul lagi lalu mandi lagi. Kemudian menemui istri yang lain lagi, ya, kemudian mandi, kemudian berkumpul lagi lalu mandi lagi. Disebutkan demikian. Ini bapak-bapak, ini hanya teori, ya, karena panjenengan punya hanya satu, termasuk saya. Itu, ya, Nabi pernah seperti itu. Jadi menggilir beberapa istri, pada setiap kali berkumpul dengan istrinya, Nabi kemudian mandi. Ya, qala dikatakan Abu Rafi'. Abu Rafi' ini ternyata memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi. Abu Rafi' bertanya, ya Rasulullah, Allah taj'alahu wahidan. Ya Rasulullah, kenapa mandinya tidak Anda jamak saja? Kenapa Anda tidak mendatangi ini, kemudian mandinya sekali di paling akhir, dirapel? Kenapa mandinya tidak dirapel saja, di bagian akhir saja? Qala, Nabi mengatakan, hadza azka wa atyabu wa adharu. Yang seperti ini lebih suci, lebih bersih dan lebih baik. Yang seperti ini lebih baik, lebih suci, ya, lebih baik, lebih suci dan lebih sempurna.
azka, atyab, adhar, ini maknanya sama. Yang seperti ini lebih baik, lebih suci, lebih mulia, dan lebih utama. Sekalipun seandainya Nabi ketika mendatangi beberapa istrinya di suatu malam, kalimatnya kana itu artinya pernah suatu ketika, bukan berarti kemudian tiap malam. Pernah suatu ketika melakukan demikian, lalu beliau langsung mandi pada setiap selesai berkumpul dengan istri-istri yang beliau datangi. Karena itulah maka ketika seseorang bersegera mandi setelah berkumpulnya suami dan istri, maka tentunya yang seperti ini adalah mandi yang disunnahkan. Itu yang pertama. Wasani, yang kedua, al-ghuslu lil jumu'ati. Yang kedua adalah mandi untuk salat Jumat. Mandi untuk salat Jumat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil. Jika salah seorang di antara kalian menghadiri salat Jumat, idza jaa, ketika datang, hadir, ahadukum, salah seorang di antara kalian, jumu'ata, untuk melaksanakan salat Jumat, falyaghtasil, maka mandilah. Jika salah seorang di antara kalian menghadiri salat Jumat, maka mandilah. Ibu bapak, di sini ada keterangan wa hadza akadul irsalul mustahabbah, dan ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Akadul irsal, sunnah yang sangat ditekankan, yaitu mandi untuk sholat Jumat. Sebagian ulama menghukumi mandi sholat Jumat itu adalah wajib, sebagian ulama. Tetapi yang beliau tulis dalam kitab ini bahwa mandi untuk sholat Jumat itu hukumnya adalah sunnah. Ibu bapak jamaah, lalu kapan seseorang itu mandi untuk hari Jumat? Pada asalnya seseorang itu hendak atau ketika dia hendak melaksanakan salat Jumat, maka yang utama itu adalah waktunya berdekatan antara mandinya dan salat Jumatnya. Artinya ketika ia hendak berangkat, maka sebelum ia berangkat, ia pun kemudian mandi terlebih dahulu. Mandi terlebih dahulu, kemudian berkemas-kemas, berdandan, memakai minyak wangi, kemudian melaksanakan atau hadir, datang ataupun berangkat untuk menunaikan salat Jumat. Apakah boleh ketika seseorang mandi pagi di hari Jumat, cukupkah itu sebagai mandi untuk salat Jumat? Mayoritas ulama mengatakan boleh, karena memang tidak ada catatan harus mandinya itu sebelum salat Jumat. Tetapi jika dilihat dari makna, kandungan dan hikmah yang ada pada mandi itu, sebenarnya adalah ketika seseorang mandi di pagi hari, kemudian ia tetap menjaga kebersihan tubuhnya, menjaga kebersihan pakaiannya, kemudian tidak ada bau yang mengotori tubuhnya, maka ia boleh mencukupkan mandi di pagi harinya sebagai mandi untuk salat Jumat. Tetapi ketika seseorang sudah mandi di pagi harinya, setelah mandi kemudian dia beraktivitas, bekerja, yang ketika bekerja itu memungkinkan tubuhnya menjadi kotor, bahkan sampai kemudian menimbulkan atau memunculkan bau yang tidak sedap. Maka dalam kondisi seperti ini lebih utama adalah ia kembali mandi
Tujuannya adalah ketika sholat Jumat, waktu di mana para manusia berkumpul untuk sholat Jumat, kumpulan manusia dalam jumlah yang banyak, tidak ada orang yang terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari badannya. Sebenarnya tujuannya adalah seperti itu. Maka ibu bapak rahimakumullah, Rasulullah SAW sampai mengatakan, barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia memakai pakaian yang baik, lalu ia mengenakan minyak wangi, kemudian ia datang ke masjid untuk menunaikan salat Jumat, maka yang hadir pertama dia oleh malaikat dicatat seakan-akan ia telah berkorban dengan unta yang datang paling awal. Yang datang berikutnya, kata Rasulullah SAW, malaikat mencatatnya. Yang datang berikutnya, maka dia seakan-akan telah berkorban dengan seekor sapi. Lalu yang datang berikutnya, seakan-akan dia berkorban dengan seekor kambing. Yang datang berikutnya, dia berkorban seakan-akan berkorban dengan ayam. Kemudian yang datang berikutnya, seakan-akan dia berkorban dengan telur. Dari sebutan telurnya apa? Nek telur angsa lumayan besar, nek telur puyuh, nah gitu sekali itu. Nah, begini kata Nabi, ketika khotib sudah naik mimbar, maka malaikat yang mencatat kehadiran orang dari satu persatu, kalau khotib sudah naik mimbar, maka catatan sudah ditutup, yang hadir seakan-akan tidak dicatat oleh para malaikat. Jadi bahasa kita begini ya, seakan-akan malaikat itu ada di depan pintu ya, dengan catatan, buku catatannya. Yang hadir paling awal, paling gasik, catat unta itu. Yang datang berikutnya sapi. Yang datang berikutnya kambing. Yang datang berikutnya ayam. Yang datang berikutnya telur. Wah, ndok. Itu yang datang banyak sekali. Ndok. Kemudian khotib naik mimbar. Ketika khotib naik mimbar, tulisan untuk mencatat itu ditutup. Maka yang datang setelah khotib naik mimbar tidak ada dalam catatan itu. Maka bapak-bapak sekalian perlu mencoba, sekalipun sekali seumur hidup, sekalipun sekali seumur hidup, harus mencoba pernah sholat Jumat datang paling awal, rakitung pisan. Ya, jadi tidak hanya teori, tapi pernah mempraktekkan. Saya mau awal, paling awal, wah unta. Sampai di masjid ternyata Pak Ridwan sudah ada warasito ini, sapi misalnya. Besok coba lagi lebih awal gasik lagi, jam 10 datang. Kalau jam 10 kan belum ada yang datang gitu. Jam 10 datang kan masih gasik itu, wah lumayan unta. Minimal pernah melakukan seperti itu. Rakitung mencoba sekali seumur hidup. Syukur-syukur berebut itu sekalian. Ya, saya membayangkan kalau seperti para jamaah haji itu kan, ketika di sana menghadiri salat Jumat itu kan rata-rata berangkatnya jam 9, itu paling telat. 9 jam 9 itu paling telat. Jam setengah 10 berangkat, itu sudah alamat tidak dapat tempat di masjid. Bahkan di halaman pun tidak dapat. Ya, di halaman tidak dapat. Tahun 2019 itu saya ke beberapa jamaah sampaikan, makanya tindak paling telat niku jam setengah 12 paling telat. Upayakan jam 9 sudah berangkat. Ada seorang ya, saya tanya, jenengan Jumatan mboten teng haram mboten?
Iya, udah jam setengah 10 nih. Santai wan Pak Agus, kalau makan jam 10. Betul, dia pun berangkat dan itu jangankan teras masjid, halaman masjid tidak dapat. Hanya sholat di jalan raya, aspal panas sekali. Akhirnya dia tetap meneruskan sholat. Yang satu kembali pulang ke hotel dan sholat di masjid yang terdekat. Hadir sholat Jumat rebutan. Jam 9 sudah pada berangkat. Nah, di Masjid Al-Amin jam 9 kok enten sing tindak. Jam 9 ora amangan Jumatan iki wong ki wis owah kok itu ya. Padahal barangkali perlu mencoba. Ibu sekalian, ini kaitannya seseorang yang mandi di hari Jumat. Jadi dikatakan di kitab ini wa hadza aqidul ighsalul mustahabbah. Ini adalah sunnah yang sangat ditekankan, yaitu mandi untuk salat Jumat. Kemudian yang ketiga, al-ightisalu lil aidaini, mandi untuk menunaikan salat aidaini, salat dua Id. Dua Id maksudnya adalah baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemarin kita sudah sholat Idul Fitri ya, sebentar lagi nanti tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah ya, kita akan menunaikan sholat Idul Adha. Dan dalam hitungan kurang dari 1 bulan semenjak sekarang. Kurang dari 1 bulan semenjak sekarang. Sekitar ya 25 hari lagi ya, kita akan menunaikan salat Idul Adha. Sunnahnya adalah sebelum salat Idul Adha itu mandi terlebih dahulu. Bahkan ada sunnah yang lain. Sebelum Idul Adha, saat Idul Adha bukannya mandi, tetapi tidak makan dan minum. Tidak makan dan minum. Semenjak salat subuh tidak makan dan minum, makan dan minumnya setelah selesai menunaikan salat Idul Adha. Bahkan kalau ingin meniru Rasulullah itu lebih sempurna. Salat subuh ya, kemudian beliau tidak makan sampai salat Idul Adha. Setelah salat Idul Adha beliau pulang mengambil hewan kurbannya, kemudian beliau sembelih. Kemudian beliau bawa daging 9 korban itu dibakar rumah, lalu dimasak, lalu dimakan. Itulah makanan pertama yang dimakan di hari itu. Ini yang namanya bodo tenan. Itu. Nah, kita yang susah begitu, karena rampung nih ngutet-tutet itu kan. Nah, selesainya meradah kurban ini kan kadang-kadang sampai jam 3 sore, ada sampai jam 3, ada sampai jam 5. Itu nek ndak makan awet pagi yo ngeloyop nanti kan. Ini kalau dulu Rasulullah kan seperti itu. Beliau salat Id ya, kemudian pulang, ambil hewan kurbannya, sembelih, kemudian sebagiannya diberikan pada orang lain, sebagiannya dibawa pulang untuk kemudian dimasak, dimakan bersama keluarganya, dan itulah makanan pertama yang dimakan hari itu semenjak salat subuh. Bodo tenan. Itu Idul Adha. Ya, yang jelas di sini al-ightisalu lil aidaini, mandi untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang keempat adalah al-ightisalu indal ikhrami bil umrati wal haji ya. Yang keempat adalah mandi ketika hendak mengenakan kain ihram. Mandi ketika hendak mengenakan kain ihram, baik laki-laki maupun perempuan. Kaum laki-laki kan ihram hanya 2 lembar kain. Yang 1 lembar dipakai sebagai penutup badan bagian bawah. Kemudian kain yang lain itu dipakai untuk penutup badan yang atas. Dan ketika tawaf
sunnahnya adalah pundak kanan terbuka, pundak kanan terbuka. Tawaf selesai, salat selesai, tawaf selesai, salat selesai, boleh jika kemudian menutupi pundak kanannya dengan kain dan tidak memakai pakaian yang berjahit, tidak memakai kaos dalam, tidak memakai celana dalam bagi kaum laki-laki. Sebelum mengenakan kain ihram itu sunnahnya adalah mandi terlebih dahulu, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ia boleh mengoleskan minyak wangi ke tubuhnya, tetapi tidak boleh mengoleskan minyak wangi ke kain ihramnya. Boleh meminyaki tubuhnya dengan minyak wangi, ya, dengan minyak entek setengah botol misalnya kan. Kemudian boleh itu, tetapi tidak boleh memberikan minyak wangi pada kain ihramnya. Ketika seseorang hendak mengenakan kain ihram, baik laki-laki maupun perempuan, bil umrati, baik kain ihram itu dikenakan ketika dia hendak umroh, ya. Ketika hendak umroh berarti ya setelah mengenakan kain ihram. Kalau jamaah haji gelombang pertama Indonesia biasanya Madinah dulu. Kemudian ketika sampai di Dzul Khulaifah, ya, di Bir Ali, kemudian dari situ sudah memulai ihramnya, kemudian mengucapkan labbaik Allahu umratan ketika niatnya adalah untuk umrah. Atau ketika hendak menunaikan ibadah haji, ya, biasanya untuk yang menunaikan tarwiyah itu biasanya dipakai ketika sudah ada di Mina. Jadi malam 8 itu sudah berangkat ke Mina, tanggal 8 pagi, kemudian yang dengan tarwiyah 8 pagi itu setelah salat subuh, kemudian matahari sudah sekitar di atas 1 tombak, kemudian mandi yang bersih, lalu mengenakan kain ihram, kemudian mengucapkan labbaik Allahu hajjan. Yang tidak tarwiyah biasanya kain ihram dipakai ketika masih di hotel di tanggal 8-nya, untuk kemudian bertolak menuju ke Arafah untuk menunaikan wukuf malam 9, menginapnya di Arafah. Sebelum mengenakan kain ihram, sunnahnya adalah mandi terlebih dahulu. Maka ibu bapak yang berencana untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, maka termasuk sunnahnya sebelum mengenakan kain ihram itu adalah mandi terlebih dahulu. Kabupaten Temanggung tahun ini gelombang 2, kloternya 29-30, itu sudah kloter akhir, sehingga kedatangan ke Makkah langsung di situ nanti hanya sebentar, kemudian langsung menunaikan sholat, menunaikan ibadah haji, karena memang tanggalnya sudah tanggal mepet. Gelombang 2 biasanya mengenakan kain ihramnya itu semenjak dari embarkasi, ya, semenjak dari asrama haji Dono Hudan. Itu kalau gelombang 2. Gelombang 2 itu kain ihram dipakai semenjak dari Dono Hudan. Itu biasanya yang dilaksanakan oleh bimbingan Kementerian Agama. Jadi memakaikan ihramnya itu bermula atau semenjak ada di embarkasi di asrama haji Dono Hudan. Karena tidak mungkin kalau kemudian nanti mengenakannya di bandara sana. Karena bandara Jeddah itu wilayah teritorialnya sudah wilayah pemerintahan Arab Saudi, sehingga ketika turun harus berangkat berjalan ke hotel, maka sudah harus berjalan, sehingga tidak ada waktu ketika mengenakan kain ihram. Yang paling mudah adalah
mengenakan ihram semenjak di embarkasi Solo. Nah, sebelum mengenakan kain ihram, sunnahnya adalah mandi terlebih dahulu. Kemudian yang kelima adalah al-ghuslu man ghassalal mayyit. Yang kelima adalah mandi disunahkan bagi man ghassalal mayyiti, siapa saja yang baru saja selesai memandikan jenazah. Jadi ini termasuk sunnah. Mandi bagi siapa saja yang baru saja selesai memandikan jenazah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man ghassala mayyitan falyaghtasil. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani dalam Irwaul Ghalil, ya, dalam kitab beliau menukil sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan jenazah, memandikan mayitan, memandikan mayat, falyaghtasil, hendaklah orang itu kemudian mandi. Siapa yang memandikan jenazah, sunnahnya adalah ia kemudian mandi. Sekalipun tidak wajib, tapi itu adalah sunnah. Ibu bapak, sebagai sebuah catatan, kalau di dalam kitab Ahkamul Janaiz itu disebutkan bahwa batasan memandikan jenazah itu adalah ketika jenazahnya perempuan, maka yang memandikan harusnya kaum perempuan. Ketika jenazah itu adalah laki-laki, maka yang memandikan mestinya adalah kaum laki-laki. Ketika berbeda jenis, maka mestinya tidak ikut memandikan. Sekalipun anak kepada orang tuanya, anak laki-laki tidak ikut memandikan ibunya ketika ibunya meninggal dunia. Anak perempuan tidak ikut memandikan bapaknya ketika bapaknya meninggal dunia. Adapun ikut di belakang nyepak-nyepaki banyu boleh. Tetapi ketika ikut memandikan, ikut ngosoi, ikut nyabuni, ini mestinya tidak diperbolehkan. Kalau dalam kitab Ahkamul Janaiz itu disebutkan yang boleh berlainan jenis itu adalah hanya suami dan istrinya saja yang boleh berlainan jenis. Ketika tidak ataupun tidak sejenis, berlainan jenis, maka sebenarnya yang memandikan itu adalah ketika jenis kelaminnya sama. Itu disebutkan dalam kitab Ahkamul Janaiz. Artinya manakala seseorang, ya, ketika seseorang itu meninggal dunia, maka yang memandikan harus yang sejenis, ya. Kalau tidak, mestinya tidak demikian. Yang boleh itu adalah suami dan istri. Saya pernah mendapati di kampung, di daerah Tembara, di kampung saya, ada seorang kiai, ya, termasuk masih famili dengan saya. Ketika istrinya meninggal dunia, luar biasa. Yang memandikan, yang mengkafani itu suaminya sendirian. Anaknya bantu saja, bantu. Jadi ketika istrinya meninggal dunia itu, ya, dia bilang sama anaknya, "Le, bapakmu diwangi, ibumu tak dosane dhewe." Nggih, Pak. Dia mandikan. Selesai, kemudian anaknya cari kain kafan, kemudian dikafani. Ketika sudah dikafani selesai, baru dia nyuruh anaknya, "Wis kono matur karo Pak Fulan, men disiarke nang speaker," begitu. Begitu kemudian disiarkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Telah meninggal dunia Ibu Fulan. Orang pun berlarian di kampung, famili berlarian. Sampai di situ tidak ada yang tidak menangis. Kenapa? Melihat jenazahnya sudah dikafani.
Oleh siapa? Suami sendiri. Dan itu saya hanya mendapati sekali itu dalam seumur hidup. Nah, ini luar biasa ini. Ya, luar biasa. Saya belum pernah mendapatkan seperti itu kecuali hanya sekali itu. Jadi orang-orang hadir, orang datang itu sudah selesai. Ya. Tapi kalau sekarang seperti itu malah nanti curigai. Ini jangan Lombok. Jadi ini jangan ya, karena adanya itu hanya suudon dan suudon. Baik Ibu Bapak sekalian, itulah ya mandi yang disunahkan. Yang kelima adalah mandi ketika seseorang selesai dari memandikan jenazah. Berdasarkan hadis man ghassala mayyitan falyaghtasil, siapa yang memandikan jenazah hendaklah ia mandi. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mandi yang disunahkan adalah mandi ketika selesai jima. Yang kedua adalah mandi hari Jumat. Yang ketiga adalah mandi untuk sholat 2 hari raya. Yang keempat mandi ketika hendak umroh, ketika hendak mengenakan ihram, baik umroh maupun haji, dan mandi setelah memandikan jenazah. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan tentang Pak Matur? Cekap? Oke, Ibu Bapak, demikian saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.